kompak nakut-nakutin publik. Akankah ada bencana politik? Ditulis oleh Alifur Rahman. Skenario gelap akan terjadi, sekali lagi skenario gelap akan terjadi manakala kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perubahan yang diperlukan, business as usual. Misalnya, ekonomi kita hanya mengejar pertumbuhan semata-mata, atau kita mempertahankan gaya hidup yang serakah. Bukan kebutuhan yang kita kejar, tapi keserakahan. Not need but greed. Lantas kita begitu saja gemar menguras sumber kehidupan. Akibatnya bumi makin panas, sumber daya alam makin terkuras. Nah, apabila there is no political will, dan kemudian policy kita tetap lemah, nasional dan internasional, masa depan kita sungguh suram. Kalau masa depan suram, secara moral para pemimpin tidak bertanggung jawab, ya tidak bermoral untuk anak cucunya. Melihat kelakuan JK hari ini, setelah tidak menjadi wakil presiden, sungguh miris sekali. Bayangkan, dia bisa bilang bahwa akan ada bencana yang lebih besar dari COVID setelah ini. Bencana yang dimaksud adalah perubahan iklim dan cuaca yang bisa berakibat pada banjir, gempa, dan tanah longsor. Jujur, saya bingung. Bukankah bencana alam itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu? Bukankah selalu ada musibah banjir dan gempa di Indonesia? Lalu kenapa kemudian ini sekarang dianggap sebagai sebuah bencana yang lebih dahsyat dari COVID? Dalam banyak bencana alam yang pernah terjadi, pernahkah ada sebuah bencana yang meruntuhkan ekonomi sedahsyat COVID? Saya pikir belum pernah ada. Jadi bisa saya simpulkan, ocehan JK kali ini sangat bermuatan kebohongan dan propaganda, entah untuk tujuan apa. Selain itu, mantan Presiden SBY juga menyatakan soal skenario gelap. Seolah akan ada masalah yang sangat berat akan menimpa Indonesia. Namun rupanya, yang dianggap skenario gelap itu adalah 1 miliar orang di dunia yang hidup kelaparan, serta 2,3 miliar hidup dalam kemiskinan. Padahal, masalah kemiskinan ini juga sudah ada sejak dulu. Sejak sebelum SBY jadi presiden pun sudah ada masalah kemiskinan dan kelaparan. Tapi kenapa baru sekarang disebut sebagai skenario gelap? Kalau bicara soal penghijauan dan masalah lingkungan, bukankah di zaman SBY 2,4 juta hektar hutan yang dijadikan alih fungsi? Sampai Zulkifli Hasan waktu itu didatangi oleh Harrison Ford, dan ini dianggap tidak lucu. Kasus pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja itu hanya dijawab cengengesan oleh Zulkifli Hasan. Jadi masalah yang diwariskan oleh rezim SBY kepada Jokowi itu mungkin sampai sekarang masih menjadi masalah yang belum selesai. Tapi menyalahkan Jokowi atas semua masalah yang ada, itu jelas, lucu dan ajaib. Ya gimana? Dia yang bikin masalah, tapi kemudian dia nyalahin orang lain. Lagi pula, kalau bicara soal kemiskinan dan kelaparan, pertanyaannya adalah, apa yang sudah dilakukan oleh SBY? Ngelukis? Gak bisa. Orang gak bisa kenyang hanya dengan menatap lukisan Pak SBY. Selain itu, SBY sendiri yang bilang bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka ini akan menjadi masalah yang besar. Kenyataannya di lapangan kan gak kayak gitu. Pemerintah melakukan banyak hal, bukan cuma apa-apa. Entah itu untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, pun soal masalah lingkungan hidup. Mungkin tidak sempurna atau langsung menyelesaikan permasalahan keesokan harinya, tapi intinya jelas pemerintah melakukan apa-apa. Nah, dari dua pernyataan mantan presiden dan wakil presiden ini, sebenarnya keduanya punya pola yang sama. Mereka coba mengangkat ketakutan untuk hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi selama ini. Bencana alam dan kemiskinan itu sudah ada di tengah-tengah kita.
tapi baru sekarang diberi label dahsyat atau skenario gelap. Kalau sudah begini, nampaknya kita perlu waspada, karena terakhir SBY mengeluarkan istilah rumit seperti lebaran kuda, keesokan harinya demo besar-besaran dan ngamuk-ngamuk sampai rusuh. Nah sekarang, ada istilah baru lagi, skenario gelap. Tapi selain itu, gaya nakut-nakutin para mantan ini sebenarnya bukan hal baru. Gatot Nurmantio, sebagai mantan Panglima TNI, juga punya dagangan ketakutan. Tapi namanya PKI. Sementara Prabowo yang mantan prajurit suka nakut-nakuti dengan Indonesia bubar. Pada intinya, semua para mantan ini punya dagangan ketakutan yang bervariasi. Entah apakah ini memang sudah menjadi SOP mantan, seperti mantan-mantan kalian yang juga suka nakut-nakuti, ataukah ini adalah cara terbaik untuk mencari perhatian? Karena setahu saya, orang yang nakut-nakutin itu biasanya punya kecenderungan dan keinginan agar orang lain mau percaya dengannya. Sama seperti kita ketika kecil, ditakut-takuti oleh orang tua. Tujuannya kan agar kita mau ikut arahan mereka. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang tua seperti SBY, JK dan Gatot ini juga punya tujuan yang sama? Ingin menggiring publik agar langkahnya diikuti. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh para mantan itu hari ini bukanlah masalah yang perlu kita khawatirkan. Hanya saja, kita sebagai warga Indonesia merasa malu pernah dipimpin oleh orang-orang dengan kualitas seperti mereka. Begitulah dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwot.com.